Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan minggu di bulan Juli, minggu yang keempat ini atau akhir bulan Juli 2020, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema hidup dalam visi kerajaan Allah. Dan tentunya sebelum kita merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami datang di pagi hari ini Tuhan mengungkapkan syukur kami di mana penyertaan dan cinta kasih Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Pada kesempatan pagi ini kami bersama-sama hendak merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengarkan dapat kami wujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, sehingga nama-Mu lah yang dipermuliakan. Dan tentunya untuk hamba-Mu sendiri yang saat ini Engkau pakai untuk mewartakan firman-Mu, biarkanlah Roh Kudus yang bekerja, sehingga apa yang hamba sampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman pada kesempatan minggu ini diambil dari Roma 8 ayat 26 sampai 36. Roma 8 ayat 26 sampai 36. Saya akan membacakan. Demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia tentunya kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Hidup dalam visi kerajaan Allah. Sahabat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perkembangan zaman yang sudah kita rasakan saat ini, tentu itu juga membawa pola perubahan di dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus mengikuti arus yang ada. Namun di balik kita mengikuti arus, tentunya kita harus selektif dan kritis terhadap perkembangan yang ada di dunia ini. Terkadang kalau kita nggak mengikuti, kita akan ketinggalan zaman atau kita akan ketinggalan dengan orang lain. Tapi di sisi lain kita juga harus perlu untuk memiliki hal yang kritis, hal yang selektif ketika kita mau mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada. Salah satunya teknologi.
bagaimana kita harus juga belajar mengikuti perkembangan teknologi yang semakin maju. Dan dengan adanya perkembangan baik teknologi maupun kehidupan yang ada di dunia ini, tentu juga memunculkan sifat yang suka pada hal yang praktis. Jadi sekarang lebih banyak orang berpikiran yang praktis, apa-apa serba praktis saja. Nggak perlu yang lama, nggak perlu yang berproses panjang, tapi pengennya yang praktis saja. Misalkan ketika kita kalau mengharapkan atau menginginkan sesuatu yang praktis, contohnya kalau kita mau membeli makanan, daripada kita sibuk untuk memasak sendiri, kita bisa memakai aplikasi online yang berguna untuk membantu kita membelikan makanan yang kita inginkan, lalu diantar sampai ke tempat kita. Itu salah satu contoh. Dan tentunya ketika hal-hal yang praktis ini kita juga terapkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, perlu kita harus kritis juga. Perlu juga kita harus selektif juga. Apakah yang praktis dengan adanya perkembangan teknologi ini semakin memperkuat iman kita atau malah semakin menjauhkan kita kepada Tuhan. Sahabat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam visi kerajaan Allah, ketika kita juga pernah melihat atau pernah mendengar kalau seorang petinju itu dia akan dia menjadi juara dunia dalam sebuah tinju, pastinya dia tidak melakukan persiapan yang hanya sebentar saja, atau secara praktis dia bertinju tahu-tahu langsung menang gitu kan, enggak. Pasti dia berproses panjang, berlatih terus-menerus, berusaha memperbaiki diri, mempersiapkan diri agar apa? Agar apa yang menjadi harapan dan cita-citanya terwujud, yaitu menjadi juara dunia dalam olahraga tinju. Dan itu terkadang orang melihatnya bahwa ya enaknya saja, enak maksudnya ketika sudah juara dunia, orang melihatnya wah enak ya kalau udah juara dunia itu apa-apa bisa didapatkan. Dan itu pandangan orang karena melihatnya secara praktisnya saja bahwa ini bisa juara dunia karena singkat. Padahal kalau kita mau bertanya pada sang juara ini, pastinya ia mengalami proses yang panjang. Proses yang terus-menerus berlatih, berusaha lebih baik, dan lebih baik. Sehingga akhirnya pada puncaknya dia menjadi seorang juara dunia di dalam olahraga tinju. Kalau melihat dari ilustrasi atau bisa dikatakan cerita di atas tadi, sama halnya ketika kita menjadi pengikut Kristus. Ketika kita hidup dalam visi kerajaan Allah, di mana di sana kita diajak bersama untuk menjadi pewarta cinta kasih Tuhan, melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, harapan Tuhan, membawa damai di tengah-tengah kehidupan kita, untuk mengasihi satu dengan yang lain, bahkan terhadap Tuhan, itu bukan hal yang instan, yang bisa kita tempuh hanya dalam waktu sehari 2 hari. Namun itu adalah proses yang panjang, terus-menerus. Jadi tidak hanya berhenti pada satu titik sudah, tapi proses yang terus-menerus harus dilakukan. Karena memang kita sebagai manusia yang masih hidup ini harus terus belajar dan mau berproses, sehingga lebih baik dan lebih baik lagi dalam kehidupan kita. Jadi semakin baik dan semakin baik. Seperti halnya dalam kita mengikut Kristus, di mana tentunya di tengah-tengah kita mengikut Kristus, kita tidak akan lepas dari yang namanya kesesakan, penindasan, penganiayaan, kelaparan, atau ketelanjangan, bahaya, banyak hal yang bisa kita hadapi. Namun ketika kita menghadapi itu, bukannya kita semakin mundur atau semakin menjauh dari Tuhan,
namun disitulah kita seharusnya semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Proses inilah yang harus kita lalui. Karena memang Tuhan sudah menyatakan bahwa menjadi pengikutnya tidak akan lepas dari semuanya itu. Selama kita masih hidup, kita mengalami hal-hal yang seperti itu. Dan ketika kita menghadapi, harapan Tuhan adalah kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Visi kerajaan Allah terus kita wujudkan, terus kita usahakan dalam kehidupan kita. Jadi tidak akan berhenti ketika menghadapi tantangan, rintangan, bahkan penganiayaan bisa, bahkan bahaya. Itu tidak akan menghentikan kita untuk hidup dalam mewujudkan visi kerajaan Allah. Visi kerajaan Allah tadi sudah di depan disampaikan juga bahwa bagaimana kita harus mewartakan juga cinta kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana kita harus juga menjadi pembawa damai, sukacita bagi sesama kita, menjadi berkat bagi sesama kita. Itu yang diharapkan Tuhan bagi kita sebagai orang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah ketika kita mau hidup berdasarkan visi kerajaan Allah ini akan mudah begitu saja? Tentunya tidak. Pasti jawabannya adalah tidak. Ya karena itu tadi, tantangan, bahkan juga penganiayaan, bahkan bahaya itu senantiasa mengintai. Bahkan godaan ada juga. Nah, inilah bagaimana kita diajak untuk tetap memegang teguh iman kita kepada Kristus. Tetap memegang teguh apa yang menjadi keyakinan kita kepada Kristus. Memang tidak mudah. Karena apa? Itu tadi tantangan-tantangan yang ada. Namun kita mempercayai dan meyakini, bahkan mengimani Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan senantiasa hadir bersama-sama dengan kita, menguatkan kita, memberi pertolongan kepada kita, bahkan berjalan dengan kita di tengah-tengah apapun yang kita hadapi. Kalau tadi kita membaca di dalam ayatnya yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ketika kita adalah orang yang dipanggil Allah menjadi bagian, menjadi anak-anaknya, menjadi murid-muridnya, di sanalah bahwa Allah juga bekerja di dalam diri kita, di dalam hidup kita. Dan itu kembali lagi juga tergantung di dalam diri kita. Mau tidak kita dipimpin oleh Allah, mau tidak kita dituntun oleh Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, atau kita mau tetap mengikuti apa yang menjadi keinginan pribadi kita, mengikuti godaan duniawi, mengikuti secara instan. Jadi segala sesuatu pokoknya yang instan saja. Pengen sukses, aku pengennya yang instan. Jadi godaan-godaan itu, apakah kita akan mengikuti itu? Kembali lagi adalah pilihan yang ada di dalam diri kita. Mau berjalan, berproses bersama Tuhan, atau mengikuti dunia itu tadi. Karena janji Tuhan bahwa Tuhan juga bekerja, Tuhan juga setia terhadap orang-orang yang dekat kepada Dia, orang yang mengasihi Dia, dan orang yang setia kepada Dia. Itu adalah janji Tuhan kepada kita sebagai orang yang dipilih Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang menerima keselamatan dari Tuhan dengan pengorbanan Kristus di kayu salib. Tentunya kita harus yakin, kita harus semakin mantap dalam kita melangkah. Walau tantangan dan godaan, bahkan badai menghadang di depan kita, itu tidak akan menggoyahkan kita. Tetap kita akan berjalan melaksanakan visi kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Itu sebagai panggilan kita sebagai orang percaya. Jangan sampai kita kendor karena
menghadapi tantangan dan godaan yang ada di dunia ini. Dan tentunya jangan sampai kita juga semakin menjauhkan diri kita kepada Tuhan karena pergumulan yang kita hadapi, karena kesesakan yang kita hadapi. Karena janji Tuhan sekali lagi, Dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dia akan senantiasa ada, hadir, dan bersama-sama berjalan dengan kita ketika kita mengundang Tuhan untuk masuk di dalam diri kita. Itu menjadi pilihan bagi kita semua sebagai orang percaya di tengah-tengah kehidupan yang serba instan, yang semakin maju, semakin modern, dan semakin tantangannya juga besar. Kita diajak dan diingatkan, jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Kita harus semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Tantangan godaan biarkan itu datang, namun itu tidak menggoyahkan iman kita kepada Kristus. Itu tidak menggoyahkan iman kita kepada Tuhan yang telah memberi keselamatan dan tentunya juga hidup baru kepada kita. Mari kita bersama-sama mengisi hidup kita. Visi kerajaan Allah kita terus tanamkan, kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan ragu bahwa Allah hadir bersama-sama dengan kita, merasakan apa yang kita rasakan, dan juga menggandeng tangan kita untuk kita dapat terus melangkah seturut apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kita. Tuhan kiranya menguatkan dan memampukan kita untuk terus berproses, belajar, dan tentunya untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh sejenak. Saat teduh cukup, mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Kembali kami datang kepada Engkau ya Tuhan dengan mengungkapkan syukur kami, di mana pada pagi hari ini di minggu akhir bulan Juli 2020 ini Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami bagaimana kami harus terus melangkah, menghidupi dan hidup sesuai dengan visi kerajaan Engkau. Dan tentunya Tuhanlah yang menuntun kami, sehingga kami terus dapat berproses dan berusaha dan belajar untuk mewujudkan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahkan di tengah-tengah godaan, tantangan, bahkan perkembangan teknologi, bahkan perkembangan zaman yang ada ini. Kiranya itu tidak membuat kami semakin menjauh dari Engkau, namun membuat kami semakin dekat kepada Engkau. Tuhan, pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati pemimpin bangsa kami. Kiranya Tuhan memberi kesehatan kepada mereka, menjaga mereka. Bahkan Tuhan juga memberkati upaya-upaya yang dilakukan bangsa ini Tuhan untuk keluar dari COVID-19. Kiranya Tuhan yang mengingatkan kami semua untuk menjaga kesehatan. Dan tentu juga kami bersama-sama semua menjadi bagian dari bangsa dan negara ini, juga menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini membutuhkan uluran tangan-Mu Tuhan, yaitu kesembuhan dari sakitnya, bahkan yang saat ini sedang melakukan pemulihan dari sakitnya. Kiranya campur tangan Tuhanlah, uluran tangan Tuhanlah yang menguatkan mereka, menghibur mereka, dan memberi pertolongan kepada mereka, sehingga mereka dapat mewujudkan kesembuhan yang menjadi harapan mereka dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, GKJ Seramat Wanarja. Berkatilah Bapak Ibu Majelis, komisi-komisi yang ada, bahkan jemaat-Mu semuanya. Kiranya Tuhan memakai kami semua ini Tuhan, untuk terus mewujudkan visi-Mu, visi kerajaan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, dimanapun kami berada. Pekerjaan yang kami lakukan itu juga dapat kami mewujudkan kerajaan-Mu ya Tuhan, menjadi saluran berkat, menjadi pembawa damai, bahkan mengasihi satu dengan yang lain. Tuntun dan sertai kami, sehingga kami terus dapat
mampu memberikan yang terbaik buat Engkau. Dan kami juga memohon ampun Tuhan apabila dalam kehidupan kami terkadang kami masih belum mampu sepenuh hati kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kiranya doa-doa kami ini Engkau yang menyempurnakan Tuhan, dan biarkanlah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Sekali lagi, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami. Amin.